Halo semuanya, apa kabar? Hari ini saya akan coba membuat pada channel YouTube saya bagaimana cara mentransfer uang dari Polandia ke Indonesia menggunakan aplikasi Android bernama TransferWise. Saya sering banget dapat pertanyaan, Mas Indra, gimana caranya untuk transfer uang yang mudah dan cepat dan murah? Murah ini yang paling utama salah satunya ya, dari Polandia ke Indonesia. Pertanyaan ini sering dilontarkan untuk terutama dari kawan-kawan saya yang merupakan PMI atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di Polandia. Karena seperti yang kita tahu mereka kebanyakan di sini bekerja mendapatkan gaji dalam mata uang Polandia, sedangkan keluarga yang dinafkahi itu ada di Indonesia. Nah, jadi tentu saja mereka punya kebutuhan harus mengirimkan uang yang mereka dapatkan di Polandia untuk menafkahi keluarga di Indonesia. Bagaimana caranya? Sebentar lagi saya akan tunjukkan. Nah, jadi yang pertama, saya rasa syarat yang harus bukan syarat, semacam apa yang akan saya tunjukkan ini adalah untuk Anda yang menggunakan HP bersistem operasi Android. Pastikan bahwa HP Anda adalah Android. Saya rasa kebanyakan dari kita menggunakan Android ya. Nah, untuk HP yang bersistem Android, apabila Anda belum memiliki aplikasi, Anda harus mendownloadnya atau mengunduhnya di Play Store. Kita buka Play Store. Oh, ini kebetulan langsung ada muncul. Tapi kalau misalkan untuk Anda yang jadi kita buka Play Store, tampilan awal kan seperti ini. Kita klik aja di atasnya, TransferWise. Kita lihat, ini profilnya. Kita bisa lihat di bawah ya ada semacam testimoninya segala macam. Oke, kita install, kita tunggu. Jadi ini TransferWise ini bisa jadi salah satu solusi yang paling menjanjikan di antara opsi-opsi yang lain untuk mentransfer uang dari Polandia ke Indonesia. Selain metode-metode yang lain misalkan langsung transfer dari Bank Polandia ke Indonesia. Ini sebenarnya juga cukup simpel dan praktis. Karena kebanyakan bank di Polandia sudah memiliki aplikasi Android. Tapi memang kalau misalkan kita bandingkan dari sisi biaya dan waktu, itu untuk waktu pengiriman biasanya sekitar 3-5 hari kerja menggunakan rekening Polandia langsung ke rekening Indonesia. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan kita pengen cepet sampai pun, itu kita bisa menggunakan layanan instan atau yang ekspres lah ibarat kata. Cuma untuk layanan yang ekspres ini tentu saja kita harus menambah biaya yang harus kita keluarkan. Biaya yang kita keluarkan biasanya adalah biaya administrasi dari bank. Dan kalau konteksnya transfer itu nanti langsung dipotong dari rekening kita. Nah dengan TransferWise ini kita bisa meminimalisir jumlah biaya yang kita keluarkan dalam sekali transfer, dan juga kita juga bisa mempercepat waktu pengiriman ya, langsung ditransfer ke rekening Indonesia. Coba bayangkan. Oh ya, dan opsi ini, TransferWise ini, aplikasi ini bisa digunakan tidak juga di Polandia. Tidak hanya di Polandia, jadi bisa digunakan di negara-negara lain. Kalau Anda misalkan kerja di Jepang katakanlah, Anda juga bisa menggunakannya.
Nah, kalau misalkan Anda di Jerman, Anda juga bisa menggunakannya. Nah, seperti apa cara menggunakannya? Mari kita lihat. Jadi ini kita sudah download kan? Karena sudah di-download, kita coba buka aplikasinya. Seperti ini tampilan awalnya. Nah, setelah dari tampilan awal itu tadi, kita masuk ke menu utama. Menu utama ini ada 3 tombol. Yang paling atas sendiri, hubungkan dengan Google, login, atau daftar. Kalau misalkan Anda ingin, ini ada semacam komunikat, jadi semacam opini, ini bisa dilewati dengan memencet layar yang atas. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi untuk Anda yang belum mendaftar atau baru pertama kali menggunakan ini, Anda harus mendaftarkan diri dulu. Daftar. Kemudian yang paling atas ini akun yang akan Anda buka ini untuk apa penggunaannya? Apakah untuk penggunaan personal atau untuk bisnis? Anda pilih salah satu. Nah, Anda pilih salah satu. Kalau misalkan pribadi, pilih saja yang pribadi. Nih, osobiste. Dalam bahasa Polandia, osobiste itu personal pribadi. Masukkan alamat email, password, dan negara tempat tinggal. Untuk kasus saya yang ada di Polandia, saya masukkan Polandia. Oke. Dan daftar. Nah, untuk saya sendiri, karena saya sebelumnya sudah mendaftarkan diri di TransferWise ini, menggunakan akun Google saya yang saya gunakan di HP saya. Jadi saya tinggal menghubungkan dengan Google. Welcome to TransferWise, the smart way to send money abroad as fast as possible for as little as possible. TransferWise is up to 8 times cheaper than using banks. By using the real exchange rate, like the one you see on Google. Dengan Google, karena saya sudah punya akun sebelumnya dan saya hubungkan akun saya dengan akun Google saya. Ya. Oke. Otomatis nanti dia akan masuk. Dengan TransferWise ini mereka mengklaim bahwa mereka bisa 8 kali lebih murah daripada transfer biasa dengan menggunakan bank. Nah, ini menu yang utama. Kalau misalkan Anda ingin mudah saja, penggunaan yang mudah saja untuk mentransfer uang saja, dari menu yang utama ini, Anda pencet saja kirim. Ya, kirim. Yang atas ini menunjukkan uang yang akan Anda kirim. Ya, uang yang akan Anda kirim. Dan yang bawah, ini uang yang akan diterima oleh penerima. Jadi kalau misalkan Anda mengirimkan dari Polandia ke Indonesia, kita pilih PLN, mata uang Polandia. Dan yang bawah, masukkan IDR. Kita cari rupiah. Mana rupiah? Ini dia. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan jumlah uang yang akan kita kirim dalam mata uang Polandia. 5.000 zloty tadi adalah contoh saja. Tapi kita bisa coba masukkan kuota yang kita inginkan. Katakanlah 100 zloty. Ya, kita pencet OK. Kita bisa lihat. Apabila Anda mengirimkan 100 zloty ke rekening yang ada di Indonesia dalam mata uang rupiah, kita bisa lihat biaya yang dikeluarkan adalah sekitar 5,9 zloty untuk transfer yang cepat dan mudah. Kita juga bisa memilih jenis transfer yang lain.
Ada juga transfer yang lebih murah, perbedaannya hanya sekitar 0,3 zloty saja. Tapi apa yang membedakan antara yang cepat dan mudah dengan yang biasa? Kalau misalkan yang dengan cepat dan mudah cuma selisih 0,3 zloty saja dalam kasus yang 100, dalam kasus ketika kita transfer 100 zloty ke rekening Indonesia ini, kita bisa lihat sini 5,6 zloty transfer yang reguler itu kita harus mentransfer uang ke TransferWise dulu, baru nanti TransferWise akan mengirimkan uang kita ke Indonesia. Nah, jadi gini, saya jelaskan. Sedikit agak rumit, tapi intinya TransferWise ini sama seperti semacam perantara transfer yang mungkin pernah Anda gunakan. Jadi dengan menggunakan TransferWise ini cuma jadi perantara saja. Andai kata di Indonesia Anda punya rekening bank di bank BCA katakanlah ya. Dan di Polandia Anda memiliki rekening bank Polandia, katakanlah di Bank Polski. Ketika Anda mentransfer uang dari Bank Polski ke bank BCA Anda yang ada di Indonesia, TransferWise ini posisinya ada di tengah-tengah antara dua bank Anda itu. Jadi gimana prosesnya? Karena saya sebutkan tadi ada di tengah-tengah di antara dua bank itu tadi, maka prosesnya sebagai gambaran Anda, nanti uang yang Anda transfer itu akan masuk ke TransferWise dulu. Baru nanti setelah dari TransferWise ke Bank BCA. Kayak gitu. Nah, makanya dari situ ada dua opsi untuk mengirimkan uang dari Bank Polandia ke TransferWise Anda. Opsi yang pertama adalah menggunakan transfer bank. Jadi Anda harus mentransfer uang yang ada dalam rekening Bank Polandia Anda ke TransferWise dulu. Nah, nanti TransferWise yang memproses ke Bank Indonesia. Agak sedikit lebih rumit daripada opsi yang kedua. Nah, opsi yang kedua ini akan jauh lebih mudah, tapi akan sedikit lebih mahal. Lebih mahal tapi sedikit lebih mahal. Yaitu dengan cara si TransferWise ini nanti dia akan mengirimkan uang Anda ke rekening Bank Indonesia dengan cara Anda memotong uang yang ada dalam atau mengirim uang yang ada dalam rekening Anda ya, dengan cara Anda memasukkan kredit card Anda, kartu kredit atau kartu ATM Anda. Nah, nanti cara pengiriman uang itu nanti diambil dari kartu ATM Anda, data kartu ATM Anda dikirimkan ke TransferWise. Nah, dari TransferWise nanti ke Bank Indonesia seperti itu. Ini akan jauh lebih mudah karena Anda tidak harus melakukan transfer. Anda tinggal masukkan saja data kartu Anda. Ya. Nah, jadi kalau saya sendiri, saya lebih sarankan Anda untuk menggunakan kartu kredit atau kartu ATM. Karena lebih simple dan lebih cepat. Ya. Jadi kita lihat di sini dari 100 zloty akan dipotong 5,9 zloty untuk biaya kirim. Sehingga
yang akan ditransfer ke rekening bank yang ada di Indonesia itu sejumlah 94,10 zloty. Dan untuk hari ini di bawahnya lagi, informasi di bawah ini, kurs hari ini 1 zloty itu adalah sekitar 3.666,14 rupiah. Sehingga ketika kita mengirimkan 100 zloty itu nanti akan diterima di Indonesia sejumlah 344.984 ribu rupiah. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita, kalau misalkan Anda pengen lihat misalkan biaya transfernya berapa untuk uang yang lebih banyak, kita coba lihat 1.000 zloty misalkan. 1.000 zloty, oke. Lihat, biaya transfer 14,3 zloty. Kursnya sama, 3.000 sekian. Jadi nanti 14,3 dipotong untuk biaya administrasi 985, dan di Indonesia diterima 3.600.000 sekian. Cukup ekonomis, kan? Oke, ketika kita sudah memutuskan jumlah uang yang akan kita kirim dan berapa yang akan diterima dan metode pengiriman atau jenis transfer yang kita pilih, kita pencet lanjut, next atau lanjut. Nah, kemudian ditanyakan, kamu mengirim untuk siapa? Nah, apakah untuk Anda sendiri yang paling atas, atau untuk seseorang yang lain, atau untuk perusahaan, atau yayasan sosial? Nah, kalau misalkan Anda transfer ke rekening yang Anda miliki, jadi ibarat kata maksudnya gimana? Kalau misalkan Anda punya 2 rekening di Polandia dan di Indonesia atas nama Anda sendiri yang sama, pilih yang untuk saya yang atas sendiri. Cuma kalau misalkan memang untuk istri, untuk anak, untuk kerabat, pilih yang kedua untuk seseorang yang lain. Yang ini, oke? Nah, jadi muncul semacam pemberitahuan, apakah Anda mengizinkan aplikasi TransferWise untuk mengakses kontak Anda? Biarkan saja. Nah, nanti ketika kita sudah pencet yang tadi, transfer untuk seseorang yang lain, ini Anda harus memasukkan data penerima. Nggak perlu masukkan email. Yang atas sendiri alamat email penerima, nggak usah. Yang kedua ini penting, ya. Yang kedua ini penting adalah nama lengkap dari penerima. Nah, nama lengkap dari penerima ini harus sama persis dengan yang terdaftar di bank. Harus sama persis. Ya, karena kalau nggak sama, nanti kalau misalkan ada masalah apa, akan susah untuk melacaknya. Jadi pastikan harus sama persis, ya. Jangan sampai kayak kesalahan-kesalahan semacam yang normal terjadi di Indonesia itu biasanya begini. Suharti jadi harusnya SU, ternyata ditulis di aplikasi Soe Harti kayak gitu. Atau masalah pemenggalan atau spasi di nama itu juga harus diperhatikan, karena satu spasi saja kalau misalkan nggak cocok akan membuat transfer kita akan gagal. Nah, kalau misalkan jumlah uang yang kita transfer itu banyak, ya bakal jadi masalah juga kan, semakin besar masalahnya. Oleh karena itu pastikan bahwa nama pengirimnya sudah benar sebelum Anda melakukan transfer, ya. Nah, oke, masukkan namanya di sini. Kemudian
bawahnya, setelah nama penerima, nanti saya coba masukkan. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ada data dari bank. Anda harus memilih di antara dua, apakah mau pilih yang virtual wallet atau dompet virtual, atau dikirim ke bank lokal yang ada di Indonesia. Pilih saja bank lokal Indonesia, karena kebanyakan dari kita seperti itu ya. Masukkan nama banknya di sini. Bank di Indonesia apa banknya? Nah, masukkan nama banknya di sini. Anda bisa memasukkan nama banknya atau dipencet, nanti dia keluar daftar banknya. Udah, tinggal dicari nama banknya. Anda bisa lihat kan di sini. Sebentar. Oke, kita buka. Set, kita pencet, nanti muncul daftar bank yang mereka akui. Bank BPD Jawa Tengah, bla 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 segala macam. Cari yang sesuai banknya, bank tujuan Anda. Ya, di daftar banknya, coba Bank Jatim pun ada ya, Bank Maluku. Oh, hampir semua bank terdaftar. BNI lumayan umum ya. Jadi mulai dari bank yang internasional yang ada di Indonesia sampai bank daerah juga ada. Oh, Bank QNB, Rabobank juga ada. Lumayan. Ini daftar banknya saya tunjukkan dulu sampai akhir. Oh, oke. Contoh saja ya, misalkan ke bank BNI, Bank Jatim, oke. Oke, setelah Bank Jatim, setelah kita sudah tahu nama bank ya, kita masukkan nomor rekeningnya, oke. Ini sekedar contoh saja. Oke, sudah kita masukkan, kita lanjut ya. Nah, kadang kita juga harus disyaratkan untuk memasukkan data diri, terutama untuk yang baru mendaftar ya. Masukkan saja negara tempat tinggal, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, kota, kode pos, nomor HP yang Anda gunakan di HP ya. Oke. Jadi nanti setelah ini kita bisa simpan ya. Setelah Anda masukkan data diri, bisa disimpan. Nanti dia langsung masuk ke sini. Pencet lagi aja, kita lanjutkan lagi transfer kita. Oke. Nah, nanti ditransfer. Dan setelah ditransfer nanti akan muncul notifikasinya ya. Apakah transfer berhasil atau tidak. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga membantu. Kalau misalkan ada pertanyaan, tulis saja di kolom komen. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.